Kampung Kunir, dan kebetulan saya termasuk saksi hidup lah ya, bagaimana perjuangan warga kampung, termasuk Kampung Kunir dulu 2015 digusur. Ya, kalau saya ingat lagi dulu 2015 bagaimana saya ketemu sama teman-teman warga Kunir. Keadaannya waktu itu bisa dibilang Kampung Kunir yang dulu asri, hijau, keadaannya di titik nol ya, di bulldozer gitu, sampai 2 kali menurut saya. Ceritanya dulu menyedihkan ya, saya ingat negosiasinya keras gitu untuk bisa nggak digusur, sampai teman-teman nggak siap gitu ya. Ketika akhirnya bulldozer tetap datang, bahkan nggak sempet ngeluarin barang, ngamatin barang gitu ya. Jadi bulldozer itu masuk merangsek, bahkan barang-barang perabotan aja belum sempat dikeluarin. 2 kali mengalami penggusuran, saya bolak-balik mengedit tulisan-tulisan tentang penggusuran di Kampung Kunir. Tapi sekarang 10 tahun kemudian jadi tuan rumah buat festival koperasi perumahan yang sangat menginspirasi gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris ini tuh kayak, bagi saya ini kayak kisahnya tuh dari zero ke hero gitu ya. Dari titik nol digusur sampai sekarang jadi hero, pahlawan dalam arti bukan pahlawan yang pakai rencong atau pakai pedang ya, tapi pahlawan bagaimana perjuangan teman-teman itu sekarang bisa jadi inspirasi, jadi ilham buat banyak warga kampung untuk membuat hal yang sama gitu ya. Yang saya kira yang paling penting adalah kesadaran bahwa semua warga di Jakarta apapun kelasnya gitu ya, itu berhak tinggal dan punya kehidupan yang layak di Jakarta. Tapi nggak kalah pentingnya, yaitu model pendampingan warga ini, yang cerita belakang itu panjang sebenarnya, sejarah melakukan pendampingan warga, yang bukan hanya soal bangunan, tapi juga soal sebagai suatu bentuk solidaritas di sebuah kota, antar kelas, antar ruang, dan lain-lain. Nah, itu penting. Nah, kami itu masuk tahun 2017, bulan April, dan bangunan ini diresmikan di bulan Oktober tahun 2022. Jadi itu kurang lebih sekitar 5 tahun, 4 bulan, 6 bulan, 5 bulan sekitar itu. Nah, apa yang dilakukan selama 5 tahun itu tuh, jadi yang kita lakukan adalah melakukan rangkaian workshop bersama warga Kunir. Ada workshop sejarah, ada workshop tata kota, ada workshop desain, ada berbagai macam workshop yang dilakukan. Kami percaya bahwa arsitektur itu khususnya di konteks seperti ini itu harus dilakukan secara partisipatif. Partisipatif ini nih bukan artinya semua orang itu megang pensil dan pulpen dan ada kertas besar kita gambar bersama, karena kita harus memahami juga di sini ada keahlian-keahlian yang memang domain dari masing-masing partisipan. Kampung Kunir juga seperti itu. Jadi warga bisa berkebun, nah berkebun ini menjadi wadah mereka misalnya untuk mengelola sampah organik yang nanti tidak keluar tapi mereka gunakan sendiri. Mereka kasih makanan ayam, ayamnya mungkin bisa gemuk, bisa dipanen, bisa jadi sumber pangan warga. Dia mau memberikan satu itu ya.
mesin perumahan Indonesia?